malam, selalu pulang dini hari, mencari arti kehidupan dalam remaja. Hai sobat, jumpa lagi dengan saya Heri Haryanto. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat semua untuk bagaimana kita membuat rujak serut. Nah, berhubung saya banyak waktu di rumah dan kemudian ada pandemi COVID-19, yang beli sesuatu di luar itu agak mengkhawatirkan, sehingga semua makanan yang kita makan sehari-hari di rumah selalu kita buat sendiri. Pembuatannya gampang sekali, tinggal bagaimana step-stepnya bisa sobat ikuti di video saya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sobat, untuk membuat rujak serut, bahan-bahan yang kita perlukan adalah buah-buahan, di mana buah-buahan ini juga tergantung daripada selera dari sobat semua. Nah, pada kali ini kebetulan saya tadi ke pasar, kemudian saya melihat ada bengkoang, ya. Di sini ada bengkoang. Bengkoang ini tadi saya beli 2 kilo, kemudian saya kupas dengan bersih seperti ini. Mungkin ini ada 1 kilo ya, karena sebagian masih saya simpan di kulkas. Kemudian saya juga punya 2 apel ya. Apel ini kita sudah beli agak lama dan tidak ada yang makan ya, anak-anak juga tidak begitu suka apel, sehingga saya rasa ini juga bisa kita masukkan di rujak serut yang akan saya buat ya. Kemudian saya juga tadi membeli ada nanas madu. Nanas madu ini saya beli 20.000 3 buah, yang akan saya potong-potong atau akan saya serut juga sebagai campuran. Nah, kemudian kita juga memerlukan bumbu-bumbunya, yaitu ada kacang ya, kacang tanah yang saya goreng ya. Kemudian saya juga perlu adanya cabai. Di sini saya siapkan 6 cabai rawit, 2 bawang putih, dan terasi yang sudah saya terasi yang sudah saya goreng ya. Ini 1 terasi ya. Kemudian nanti akan saya ulek bersama-sama dengan kacang tanah, dan juga ini ada gula merah. Nah, bahan-bahannya simple sekali. Nah, tetapi untuk membuat rujak serut ini kita memerlukan alat yang namanya apa ini? Saya bilang saja alat untuk menyerut buah-buahan. Oke, pada awalnya saya akan mulai dengan menyerut macam-macam buah yang sudah saya siapkan dengan bersih. Ikuti terus video saya. Hai sobat, ini saya sedang menyerut bengkoang ya. Saya serut seperti ini, ringan saja. Kemudian ini adalah hasilnya. Oke, hasil daripada serutan bengkoang. Kemudian ini saya taruh ke dalam tempat yang lain ya. Bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Yang penting sobat semua mempunyai alat ini ya. Oke. Kemudian hasil daripada parutan bengkoang adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil parutan daripada bengkoang ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, bengkoang ini ketika diparut bisa berbentuk memanjang begitu, tetapi kalau untuk nanas lebih lembut daripada bengkoang, sehingga untuk nanas akan saya potong-potong menjadi ukuran yang kotak-kotak
tetapi dalam ukuran yang kecil. Hal ini karena kalau nanas saya parut, maka dia akan hancur. Sobat, ini saya akan mulai memotong-motong nanas madu dalam bentuk yang kotak-kotak kecil. Saya sengaja tidak parut ya, karena kalau saya parut dia akan hancur. Oke. Terserah dari sobat semua bagaimana ukuran yang mau dipakai untuk membuat potongan nanas ini. Ya, bisa dikira-kira saja seberapa bentuk ukurannya, tergantung dari selera teman-teman semua. Ya, saya juga ini asal aja. Jika kita makan bercampur dengan apel dan bengkoang, jadi semakin nikmat. Ini adalah hasil potongan nanas. Ya, saya potong-potong seperti ini, dan nantinya akan saya campurkan dengan bengkoang dan apel. Ini adalah apel yang sudah saya kupas, kemudian akan saya potong dadu kecil-kecil seperti nanas tadi. Buah-buahan yang sudah saya parut untuk bengkoang, kemudian nanas saya potong-potong, kemudian juga untuk apel saya potong-potong, kemudian saya campurkan ke dalam suatu tempat. Ini apel dulu saya masukkan, apel, kemudian saya masukkan ini bengkoang. Ini tentu saja tangan saya sudah bersih ya untuk memasukkan buah-buahan ini. Oke. Nah, kemudian saya masukkan nanas. Sambil menunggu bumbunya yang akan saya buat, nanas buah-buahan ini saya tutup dulu. Ya sobat, berikut ini saya akan mengajak kalian semua bagaimana saya mengolah bumbu daripada rujak serut. Oke, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa untuk rujak ini kita memerlukan ada beberapa bumbu, antara lain adalah yang pertama kita perlukan adanya gula merah, ya, gula merah akan kita ulek. Kemudian saya siapkan ada kacang tanah goreng, kemudian di sini ada daun jeruk. Oke, daun jeruk, kemudian ada cabai rawit 6 biji, kemudian ini ada 2 siung bawang putih, kemudian ini ada terasi ini sudah saya goreng. Oke, kemudian saya siapkan juga ini adalah garam. Oke, garam juga nanti akan saya tambahkan sedikit gula. Mari kita sama-sama mengulek bumbu-bumbu ini. Masukkan garam, kemudian juga terasi, kemudian bawang putih, kemudian cabai rawit, kemudian daun jeruk, ya, kemudian diulek dulu sampai halus. Oke.
Kita ulek sampai halus ya. Setelah agak halus, kemudian masukkan kacang sedikit demi sedikit ya, kemudian kita ulek kembali. Masukkan pula sedikit demi sedikit gula merah. Kemudian kita ulek kembali. Hai sobat, setelah tadi saya coba ulek gula merahnya, ternyata gula merahnya keras banget ya. Saya coba hancurkan tapi keras, oleh karena itu gula merahnya juga akan saya parut di alat yang tadi untuk memarut buah-buahan. Oke, biar mempermudah saya mengulek gula merah ini dengan kacang tanah. Oke sobat, biar bumbu ini tidak terlalu berat ketika saya menguleknya karena tidak ada airnya, maka saya tambahkan buah nenas yang sudah saya parut ya. Saya tambahkan ke bumbu ini biar bumbu ini ada airnya sehingga saya lebih mudah untuk menguleknya. Nah, dengan kita tambahkan buah di sini, air dari nenas ini akan membantu untuk menghaluskan bumbu yang sedang kita ulek. Sobat, inilah hasil akhir daripada bumbu rujak serut yang sudah saya ulek tadi. Kemudian bumbu ini akan saya campurkan di buah-buahan yang telah saya serut. Tadi ketika saya mengulek ini kemudian terasa kering, kemudian saya tambahkan nenas yang sudah saya serut sehingga airnya ini adalah air dari hasil nenas. Oke, sekarang kita mau mencampurkan bumbu dengan buah yang sudah kita serut. Nah, ini bumbunya, kemudian kita masukkan ke dalam buah-buahan. Setelah itu nanti kita akan aduk agar bumbu ini tercampur dengan buah yang sudah kita serut dan potong-potong. Ini saya sudah mencampur bumbu rujak serutnya ke dalam buah-buahannya. Tinggal sekarang saya mengaduknya biar jadi rata ke seluruh buah-buahannya seperti ini ya. Nanti setelah kita rasa sudah rata, lalu bisa kita nikmati sama-sama. Ini adalah hasil akhir dari rujak serut yang saya buat. Dalam penyajiannya saya taburkan kacang tanah goreng. Sangat cocok sekali untuk dinikmati dengan ditemani oleh teh panas. Jika teman-teman ada yang ingin menanyakan ataupun ingin penjelasan lebih detail, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Kita akan bertemu kembali dengan menu-menu yang lain. Sampai jumpa, bye-bye.